Kita masuk dulu pada sesi yang kedua. Saya akan percepat sedikit karena kita juga nanti akan perkenalkan ada perjuangan yang datang pada malam hari ini. Ya, saya dengar ada rombongan juga dari Bandung, ya menggunakan moge ya. Sudah sampai di sini? Halo? Ada ya, saya tadi disampaikan ada bergabung bersama kita. Sampai dari Maroko juga bergabung, nanti kita dengar sedikit dari mereka. Sekarang, saya ingin sampaikan sedikit tambahan dari yang kemarin. Bagaimana memperkuat motivasi kita dan kecepatan hafalan kita untuk menghafal Al-Quran. Pengantar ini akan berguna setelah Anda mendapatkan mushaf nanti pada pekan yang akan datang. Sesi yang kedua, saya langsung buka saja teman-teman sekalian. Sesi yang kedua adalah manhaj penghafal Quran dalam Al-Quran. Catat dalilnya. Satu, kita ambil satu ayat saja hari ini. Ini adalah manhaj umum. Jadi semua penghafal Quran akan memulai dari sini. Setelah itu nanti metode akan ditemukan masing-masing sesuai dengan karakteristik dan adaptasi kemudahan dalam menghafalkannya. Ayatnya satu. Quran surah ke 54 ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat ke-40. Seakan ada 4 ayat, tapi itu kalimatnya sama. Kalimatnya sama sebagai penguat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Baik, kita ambil satu ayat dulu supaya nanti berkumpul pada saat hari Al-Qur'an. Perhatikan baik-baik, saya berikan informasi pentingnya. Jadi kita akan mencoba menghafalkan dulu. Kita berikan manhajnya. Nanti kita coba bagikan turunan dari buku dan mushafnya insyaallah pada hari yang telah kita tentukan insyaallah. Setelah itu kajian kita selanjutnya akan dibagi pada 2 bagian. Malam Jumat itu akan masuk pada kajian kitab di tahun yang baru. Dan kitabnya akan disesuaikan dengan kebutuhan Al-Quran kita. Kita akan langsung belajar tentang ulumul Quran. Nanti saya sendiri coba akan merumuskan bukunya atau kitabnya. Mudah-mudahan nanti selesai bisa dicetak juga. Nanti kita bagikan. Setiap malam Jumat, Qurannya sudah kita hafalkan, kita sepakati sampai ayat sekian, ilmunya kita turunkan, kalau sudah paham ilmunya, baru kita masuk tafsirnya. Dan insya Allah kita tahu hafal Qurannya, tahu ilmu Qurannya, plus juga paham tafsirnya. Sepakat sampai sini? Sepakat ya? Kan kita Al-Quran Sunnah Solution. Bagaimana tahu Quran kalau antumnya tidak mendekat pada Al-Quran? Jadi kalau sudah selesai Qurannya, baru kita ambilkan hadisnya. Hadis sudah saya tuliskan juga bukunya, ada ilmunya, ada juga gambarannya, ada singkatnya, dan di Bandung nanti sebagian nanti saya berikan bukunya. Insya Allah. Tayyib, kita mulai bagian pertama. Al-Quran memberikan gambaran bagi setiap orang yang ingin menghafalkannya. Maka syarat yang pertama terdapat dalam kalimat walaqad. Buka Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Satu terletak pada kalimat walaqad. Awas karena semua huruf kalimat di ayat ini itu menunjukkan manhaj atau metodologi untuk bisa memudahkan menghafal Quran. Ini bagian pertama. Kalimat ini, teman-teman sekalian, saya fokus pada kata laqadnya, ini wawunya dan menyambungkan pada sebelumnya. Laqad, lam dengan qad. Sudah pernah saya uraikan. Ada lam, ada qad. Perhatikan, ini tidak mudah memahaminya. Dua-duanya, baik lam ataupun qad, itu dalam gramatikal bahasa Arab, di ilmu nahwu disebut dengan huruf taukid. Huruf penguat. Taukid. Penguat. Jangan terjebak dengan istilah. Saya ingin berikan pemahamannya. Perhatikan baik-baik. Jadi Anda tidak hafal istilah pun gak ada masalah. Yang penting ketika disebutkan atau menemukan hurufnya, Anda paham fungsinya. Yang dimaksud huruf taukid atau penguat secara makna adalah jika ada informasi yang saat disampaikan orang ragu dengan itu. Nggak terlalu yakin. Ada sifat pesimis. Nah, dalam ilmu bahasa Arab, jika Anda menyampaikan informasi, kemudian objek yang menerima informasinya sedikit meragukan atau tidak yakin dengan keterangan Anda, maka tambahkan satu di antara huruf-huruf penguat.
Untuk meyakinkan orang itu bahwa ini loh, saya serius menyampaikan ini. Supaya dia bertambah keyakinannya. Paham? Nah, di antara huruf penguat itu, ada yang menggunakan lam, ada yang menggunakan qad. Biasanya, maaf, kalau sudah menggunakan lam, itu qad tidak disertakan. Misal, Quran surah 103, ayat 1 sampai dengan 2-nya. Wal as. Innal insana lafi khus. La-nya ada, tapi qadnya tidak ada. Jelas? La-nya ada, qadnya tidak ada. La fi khus. Sungguh berada dalam kerugian. La menggunakan la. Setiap manusia yang terlahir punya potensi rugi. Masa sih rugi? Saya untung, bisnis saya biasa-biasa aja. Saya yakinkan ya, kamu punya potensi rugi. Kerugiannya bukan masalah materi, tapi ketika kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, kecuali kamu ketika pulang, alhamdulillah, kamu punya bekal iman. Maka kamu akan kurang dari kerugian yang dimaksudkan. Di Anda tambahkanlah untuk menguatkan pada orang yang mungkin meragukan keterangan Anda. Paham? Baik, misal qad disampaikan, biasanya la tidak ikut. Quran surah ke-23, ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Bisa Allah mengatakan begini, misal berfirman. Maaf ya, maaf, ini di luar Quran. Misal, aflahal mu'minun. Orang beriman, itu bahagia. Tapi ketika menggunakan qad, itu artinya menguatkan statement yang dimaksudkan. Hei, saya pastikan ya, saya serius ya, orang beriman pasti bahagia. Saya jamin pasti bahagia. Kalau Allah sudah menyampaikan kalimat, menyampaikan ayat, nggak pakai taukid pun, nggak pakai penguat, kita harus yakin. Karena semua kalimat Quran dibuka dengan la raiba fi, jangan pernah ragu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Nah, kalau Allah kemudian membuka kalimatnya, ayatnya menggunakan lam atau qad, itu artinya hamba yang mendapati informasi itu kadang terselip keraguan dalam dirinya. Makanya diyakinkan menggunakan lam dengan qad. Nah, sekarang persoalannya, perhatikan baik-baik. Kalau lam dengan qad digabungkan jadi satu, itu artinya tidak sekedar ragu. Kadang-kadang ada pesimis ketika mendengar berita yang disampaikan. Tipis keyakinannya. Kadang-kadang kuat lagi, tapi turun lagi. Jadi, laqad disampaikan pada objek yang ketika diutarakan informasi itu, dia bukan sekedar meragukan. Punya sifat pesimis, atau kadang naik turun. Kadang yakin, kadang tidak lagi. Kadang yakin, kadang tidak lagi. Makanya langsung ditampilkan keduanya, lam dengan qad. Paham? Maka kalimatnya berubah menjadi laqad. Baik. Ada yang bawa mushaf? Boleh pinjam? Baik. Bismillah. Siap menghafal Quran? Biar. Mudah atau susah? Pertama siap. Setelah ditanya mudah atau susah? Baik. Sekarang segini ya yang dihafalkan. Siap? Mudah atau susah? Baik. Yakin? Turun lagi. Yakin? Turun lagi. Ada yang Masya Allah. Siap menghafal Quran? Siap. Baik, Insya Allah. Ini Qurannya. Banyak juga ya. Masya Allah. Banyak juga ya. Mulai turun. Kadang-kadang siap. Insya Allah. Saya baca. Masya Allah. Saya hafalkan. Baik. Alif Lam Mim. Alhamdulillah. Ternyata gampang juga menghafal Quran. Bukan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kok susah banget ya? Dzalikal kitabu. Tadinya yakin gampang banget. Dzalikal kitab. Temannya datang. Kenapa? Kok susah yang kedua? Usia kamu berapa? 65. Oh, faktor U. Muncul. Baik. Kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Lancar sampai 281 ayat. Begitu bertemu ayat 282, ayat paling panjang di Quran. Dari atas sampai bawah. Baru lihat, sudah nggak yakin. Baru lihat tuh. Panjang amat ya. Si amat aja nggak panjang. Masya Allah. Muncul. Ragu. Karena itulah ketika Anda mendapatkan keraguan seperti itu, rumus yang pertama. Kalau Anda ingin hafal Quran, Anda mesti yakin. Tanamkan keyakinan pada diri Anda bahwa menghafal Quran itu mudah. Saya bisa. Allah tidak akan pernah menitipkan Al-Quran pada orang yang peragu. Peragu. Cinta aja kalau ragu, nggak akan diterima. Apalagi Quran. Satu,
yakin. Ini. Jadi kalau Anda ingin mulai menjadi penghafal Quran, Anda harus menanamkan pada diri Anda. Bahwa saya insya Allah yakin bisa. Yakin insya Allah hafal. Yakin insya Allah mendapatinya. Kalau Luqman tidak yakin kemarin dengan hafalan yang bisa dia raih, antum gak akan bisa mendapatinya. Makanya ketika antum mendapati kesulitan dalam hafalan, atau melihat apapun, tanamkan rumus ini. Laqad. Saya belum turunkan yang yasarnanya. Kalau itu diturunkan lebih dahsyat lagi. Ya, kalimat pertama, walaqad, walaqad, walaqad. Allah saja meyakinkan kita. Masa kita nggak yakin? Allah yakin dengan antum. Masa Allah antum nggak yakin? Coba lihat contohnya. Kemarin ada Fajar. Kemarin ada Ahmad. Kemarin ada Kamil. Ada bahkan yang tidak bisa melihat. Antum kurang apa lagi? Yang nggak bisa melihat, bisa hafal Quran. Yang lahirnya kata orang nggak normal, hafal Quran. Yang kecil, hafal Quran. Yang tua, hafal Quran. Yang muda, hafal Quran. Yang nggak bisa baca, orang antum lihat. Mungkin satu yang pertama adalah antum kurang yakin. Itu masalahnya. Di masalah pertama, ketika kita menguat lagi, kita padukan dengan hadis. Ini yang jarang diturunkan. Turunannya ini yang paling penting. Turunan kedua, untuk menumbuhkan keyakinan ini, antum harus paham tentang keterangan Al-Quran dan hadis tentang proses menghafal Quran. Perhatikan keterangan Quran dan hadisnya. Kita turunkan dulu di At-Tirmidzi. Namanya Muhammad. Beliau tumbuh berkembang sampai wafat di Tirmidzi, dikenal dengan At-Tirmidzi. Nomor hadis 2910. Ini sering saya bacakan dengan 2920. Kalau beda nomor, ya bawa aja kitabnya. Mungkin beda cetakan atau sebagainya. Nanti kita lihat atau beda sistem penomoran. Kita perhatikan. Nggak ada masalah, yang penting hadisnya ada. Yang jadi masalah itu, maaf, nomor ada, hadis nggak ada. Itu jadi masalah. Ya. Bismillah, teruskan. Fokus, sudah? Baik, mari kita dengar keterangan nabinya dan aplikasi dalam hafalan. Awas, ini tidak mudah menerapkan ini. Perhatikan baik-baik. Rahmakallah. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapapun yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, Al-Quran, dia mendapatkan padanan pahala 10 kebaikan. Dinilai setiap hurufnya 10, Pak. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan, kata Nabi, alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat, setiap hurufnya 10 kebaikan. Masya Allah. Kalau saya baca alif lam mim, dapat berapa? Masya Allah. Baru alif lam mim. Itu pun pakai hitungan antum. Kalau hitungan pakai ilmunya, khususnya ilmu arud, belum tentu 30. Ya, kalau antum baca dengan menggunakan ilmu arud, hitungan pahalanya, itu pahala antum biasa. Tapi kalau antum baca pakai ilmunya, perhatikan baik-baik. Di dalam ilmu arud itu ada 16 bahar. Cara membaca bahar bukan dengan hurufnya. Kalau huruf itu tanda. Yang dimaksud itu dengan bacaan. Karena Nabi menyampaikan alifun, bukan huruf tegak. Tapi alifun, dalam ilmu arud, ketika antum menyebutkan kalimat ini misalnya. Lihat baik-baik. Ya, lihat baik-baik. Hamzah. Hamzah ditulisnya akan begini. Bukan begini. Yang ditulis, itu yang diucapkan. Kalau yang ini namanya rumus, ramzun, simbol. Kalau mau dituliskan, maka seperti yang diucapkan. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Ya. Alif, lam, mim. Masya Allah. Ini berapa? Satu huruf. Berapa pahala? 10. Maaf. Ini apa namanya? Bukan. Itu namanya simbol alif. Alifnya, begini tulisannya. Alifun. Masya Allah. Di dalam alif ini ada berapa huruf?
3 huruf. Maka ini pun ada berapa huruf dari sini? 3 huruf. Maka dari sini ada berapa? 3 kali 10? 30. Jadi dari satu ini ada berapa? Belum tentu. Karena ini hamzah. Hamzah. Hamzah ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4 huruf. Jadi dari sini aja ada berapa? Belum tentu. Karena ini huruf ha, haun. Masya Allah. Jadi dari ha itu ada berapa huruf? 3 huruf. 1, 2, 3. Jadi kalau kita dapatkan ha ini berapa dapatnya? Belum tentu. Karena ini diturunkan lagi terus sampai ujungnya. Itu yang dimaksud ayat di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Biasanya, maaf, orang berhenti sampai sini bacanya, itu yang salah. Enggak diteruskan ayatnya. Siapa yang berinfak di jalan Allah, maka dia seperti menanam satu benih biji, satu benih tumbuh menjadi 7 tangkai, 7 tangkai tumbuh 100 benih lagi. Jadi diberikan rumus 1 dikali 7 tangkai, dikali 100 lagi, 1 kali 7, 7 kali 100 berapa? 700. Muncullah rumus infak. Kalau infak 1 maka nilainya di sisi Allah 700 kebaikan. Infak 1000 nilainya 700.000. Antum bacanya baru setengah ayat. Lihat ayatnya, sempurnakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan tanpa batas bagi orang yang tak pernah berhitung. Jadi kalau antum nggak berhitung, Allah berikan tanpa hitungan. Antum berhitung, Allah berikan sesuai hitungan. Siapa yang dikehendaki Allah? Lima yasha, yang dikehendaki Allah. Siapa yang dikehendaki? Yang tidak pernah berhitung. Makanya yudha'ifunya menggunakan alif. Yudha, bukan pakai tasydid. Ada dha'afa yudha'ifu tad'ifan, ada dha'afa yudha'ifu mudha'afatan. Kalau pakai tasydid masih kelihatan. Ba'id as-sa'ah anni. Tolong jauhkan jam itu dari saya. Ba'id pakai tasydid. Artinya jauhkan, saya masih bisa lihat. Tapi kalau pakai alif, ba'id, ba'id as-sa'ah anni, pakai alif, ba'id. Maksudnya, jauhkan sejauh-jauhnya. Saya nggak pengen lihat lagi. Bukankah Anda baca doa iftitah dalam salat menggunakan Allahumma ba'id baini? Pakai alif kan? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, mohon jauhkan saya dengan dosa-dosa yang saya perbuat sebelum saya sholat ini, ya Allah. Sejauh-jauhnya saya nggak pengen lihat lagi sampai kiamat. Jangan tampakkan pada saya. Karena saat di akhirat nanti sekecil apapun akan ditampakkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khair ditampakkan, syarr ditampakkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yang buruk ditampakkan. Makanya saat di dunia kita minta pada Allah, jauhkan dari saya, ya Allah. Saya nggak pengen lihat sampai akhirat. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau telah jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Timur nggak pernah ketemu dengan barat saking jauhnya. Saya nggak pernah ingin bertemu dengan dosa saya sampai di akhirat saking jauhnya. Tolong jangan tampakkan. Setiap yang menggunakan alif panjang pengganti tasydid artinya tanpa batas sebanyak-banyaknya. Pahala dhaif menggunakan alif bukan tasydid. Artinya Allah akan berikan pahala tanpa batas pada orang infak yang tidak pernah berhitung. Tumben kok cuma 1000, lebih baik 1000 tidak berhitung daripada 100.000 ikut ngitung. Masya Allah. Emang kalau 1000 dapat berapa? Tanpa batas. Tuh ngitung. Misal gitu ya. Baik. Sudah. Tadi berapa? Terserah Allah mau berapapun. Cie. Masya Allah, biarin aja. Terserah mau cie, urusan kamu. Urusan saya dengan Allah. Tanpa batas. Ini kalau antum bacanya menggunakan hitungan antum saja, maka alif lam mim cuma 30 batasi. Antum baca pakai ilmu dengan ayat tadi dan baca dengan ilmu lughahnya, Masya Allah, antum akan dapatkan tanpa batasan. Kalau nggak percaya, lihat di akhirat nanti. Bacakan. Jadi teman-teman sekalian, antum kemuliaan ahli Quran ketika baca Quran beda dengan pembaca. Kalau pembaca Luqman itu cuma sekali baca. Dzalikal kitabu la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Pembaca selesai ayat 3. Penghafal tidak. Dzalikal kitabu la raiba fi, la raiba fi, la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Berapa huruf diulang-ulang? Berapa pahalanya? Dan hebatnya,
Nggak ada penghafal Quran, cuman baca satu huruf. Nggak ada. Silahkan cek. Tidak ada satupun penghafal Quran, hanya menghafal Quran satu huruf. Surat 68, Al-Qalam. Masya Allah. Nun. Lumayan, sudah dulu. Masya Allah. Nggak ada. Silahkan berapa banyak pahala dikumpulkan? Berapa banyak pahala dikumpulkan? Nah, manhaj ini mesti antum pakai ketika menghafal Quran. Kadang-kadang ada orang yang dikehendaki oleh Allah untuk memperbanyak pahala dulu sebelum memperbanyak ayat. Ada yang dijadikan 3 menit hafal 30 ayat. Ini sudah 30 hari, 3 ayat kehafal-hafal. Ulang. Nah, cara berpikirnya jangan menyimpulkan antum lemah. Mungkin antum masuk golongan yang kedua. Hei fulan, saya jadikan dia 30 ayat hafal dalam 3 menit karena memang dosanya tipis, pahalanya banyak. Maka dia jadikan saya cepat hafal supaya dia bisa praktekkan dan dia gunakan untuk dalam sholatnya atau imami pada yang lainnya. Antum nih baru menghafal hari ini. Baru 22 ayat. Kemarin kemana aja? Baru 3 ayat, baru 2 ayat. Saya ingin berikan pahala lebih dulu untuk kamu. Ayo dapatkan pahala, dapatkan pahala. Mudah bagi saya menanamkan Quran sepenuhnya setelah kamu dapatkan yang ini. Begitu Anda dapatkan 1 ayat ini tiba-tiba 10 ayat, cuma 1 menit. Bisa terjadi. Jadi kalau antum mendapatkan kesulitan dalam hafalan, bukan karena antum kurang kuat menghafal. Boleh jadi cara berpikirnya Allah ingin berikan pahala lebih untuk antum. Kita tidak tahu teman-teman wafat dalam keadaan apa. Mungkin besok akan wafat. Mungkin lusa akan wafat. Apakah bisa menghafalkan Quran dalam sehari? Allah inginkan pahala untuk antum, antum hanya inginkan gelar hafid. Saya sering katakan pada antum, kalau mau jadi hafid, gak usah ngapalin Quran. Rubah nama Hafid. Lukman, Hafid. Ayo, yang perempuan, Hafidah, gampang. Tapi kalau ingin Quran, gak usah mikirin yang lain. Hafid, buang dulu. Ini buang dulu. Sertifikat buang dulu. Yang penting Allah ridha dengan hafalan saya. Bismillah, hafalkan. Yakin, mandak, yakinkan. Tapi Ustaz, saya kan terbata-bata. Mau terbata-bata, mau terbatu-batu, terkeramik-keramik, nggak ada masalah. Lihat hadisnya. Hadis nomor 2920-nya. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Dan siapa yang berusaha membacakannya, terbata-bata dia memulainya, bahkan berat bacaannya. Orang dzalikal kitab dia dzalikal kitabul la raiba fi dzalik. Masya Allah. Falahu ajran. Dia dapat 2 kali pahala orang yang lancar. 2 kali. Alif lam mim yang lancar 3 huruf 30. Hitungan biasa. Dia yang tidak lancar 2 kali lipat. Berapa dapatnya? Masya Allah. Kalau gitu Ustaz, boleh nggak saya nggak lancar aja? Masya Allah. Bukan, itu motivasi. Tambah. Karena yang sudah lancar, walaupun dia dapat sekali dari yang tidak lancar, tapi dia ma'asyafratil kiramil bararah. Teruskan hadisnya. Dia akan selalu disertai oleh malaikat termulia yang menyertai aktivitasnya. Jalan sertai malaikat, makan sertai malaikat, sedih sertai, dan ada kemuliaan dalam hidupnya. Tenang. Karena kalau malaikat sudah turun, itu nggak ada kesedihan, nggak ada kegundahan. Thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hidupnya tuh tenang, nyaman, saling senyum. Hadir dalam jiwanya, Qur'annya datang. Tuh, saking kagetnya. Malaikat hari ini. Antum yakinkan pada diri antum, bismillah saya niatkan. Kapan lagi? Antum tuh kan nggak tahu usia kapan. Kapan batasannya? Besok bisa meninggal, lusa bisa meninggal. Malam ini bisa wafat. Masa meninggal nggak ada 1 ayat yang dibawa? Saya sarankan pada antum, walaupun sehari cuma 1 ayat. Dan biasakan lekat dengan Al-Quran. Sehingga ketika Allah ambil kapan saja, kita lekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan hafal mungkin belum, tapi Quran jadi syafaat dalam kehidupan kita. Begitu kembali pada Allah, Quran yang menjadi saksi di hadapan kita. Ya Rabb, mohon jangan habiskan jasadnya. Saya bersaksi bahwa dia tengah diwafatkan dalam keadaan menghafal saya. Ya Rabb, mohon haramkan neraka untuk menyentuh kulitnya. Saya bersaksi ketika dia wafat sedang memegang mushaf untuk menghafalkan diriku. Untuk menghafalkanku. Teman-teman, Quran bukan makhluk, Quran firman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling indah yang bisa kita hadirkan dalam kehidupan.